Dalam dunia perpajakan, kita sering mendengar istilah transfer pricing. Seringkali prakteknya di Indonesia itu transfer pricing sering mendapatkan konotasi yang negatif. Nah, padahal nggak semua yang ada di dalam transfer pricing itu berbau hal yang negatif. Ada juga hal-hal yang perlu kita pelajari lebih dalam. Halo, perkenalkan nama saya Raka dari The Consulting. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih transfer pricing itu. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Transfer pricing atau yang biasa disingkat menjadi TP ya. Nah, itu bisa dilihat dari 3 aspek sebenarnya. Contohnya dari aspek hukum perseroan. Nah, itu transfer pricing digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari suatu entitas perusahaan, seperti itu. Ada juga menurut akuntansi industrial ataupun manajerial, bahwasanya transfer pricing digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan dari transaksi-transaksi yang dimiliki oleh afiliasi perusahaan tersebut, seperti itu. Baik dari grup anak perusahaannya maupun induknya. Nah, ini biasanya antara induk dan anak perusahaannya itu saling terkait, support bisnis usahanya seperti apa. Nah, yang ketiga itu kita lihat transfer pricing dari aspek perpajakan. Nah, kalau dari aspek perpajakan, transfer pricing itu diartikan sebagai penentuan kebijakan harga transfer yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan-perusahaan yang memiliki afiliasi. Nah, sebenarnya untuk praktek transfer pricing itu sendiri itu sebenarnya wajar. Jadi semua sudah dilakukan oleh di industrial seperti itu. Hanya saja ada beberapa kebijakan harga yang mungkin ada yang di bawah rentang kewajaran, ada yang wajar, dan mungkin ada yang di atas rentang kewajaran, seperti itu. Nah, untuk transfer pricing tersendiri itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Yang pertama itu intra company dan yang kedua inter company. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau untuk intra company transfer pricing itu adalah transfer pricing yang dilakukan oleh divisi dalam perusahaan, jadi antar divisi gitu, tapi masih dalam satu perusahaan. Nah, itu namanya intra-company transfer pricing. Sedangkan kalau untuk yang inter-company, itu transfer pricing atau transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan, jadi antara perusahaan 1 dan 2, di mana perusahaan 1 dan 2 ini memiliki hubungan istimewa. Adapun transaksi yang dilakukan antar perusahaan ini, itu bisa domestik, bisa juga internasional, jadi dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak dari negara lain, seperti itu. Nah, untuk praktek transfer pricing sendiri di Indonesia itu masih memiliki konotasi yang negatif. Mengapa? Karena banyak perusahaan atau mungkin pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan transfer pricing ini sebagai penghindaran pajak. Bentuk penyelewengan atau penghindaran ini itu biasa disebut dengan abuse of transfer pricing. Ada beberapa jenis abuse of transfer pricing. Yang pertama ada markup, ada penghindaran itu sendiri, dan juga ada markdown. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama terkait abuse of transfer pricing yang markup dulu ya. Nah, untuk yang pertama abuse of transfer pricing yang markup itu contohnya seperti ini. Ilustrasinya sebuah perusahaan bernama, anggap saja Fulan Corp, yang berkedudukan di negara A gitu ya, memiliki anak perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini namanya PT XYZ yang bergerak di bidang pakaian. Nah, untuk memproduksi pakaian jadi di Indonesia, PT XYZ memperoleh bahan baku dari Fulan Corp dengan harga wajar di pasar impor sebesar 5 USD per piece. Nah, jadi Fulan Corp ini berada di negara A, PT XYZ sebagai anak perusahaannya ini ada di Indonesia. Jadi untuk memproduksi si PT XYZ ini impor bahan baku dari Fulan Corp yang ada di negara A sebesar 5 USD per piece-nya. Ini harga wajarnya ya. Nah, namun dalam hal ini transaksi kedua perusahaan tersebut, harga bahan baku yang sama itu dijual sebesar 15 USD per piece. Nah, dalam praktek ini kita bisa melihat bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan markup sebesar 10 USD, yang harga wajarnya 5 tapi dijualnya sebesar 15 USD. Nah, proses markup ini tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, salah satu praktek dari manipulasi transfer pricing adalah melakukan markup berdasarkan
hubungan istimewa antar perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, abuse of transfer pricing yang penghindaran, ini sama seperti yang saya mengambil contoh yang pertama, di mana contoh kedua ini Fulan Corp tidak langsung menjual bahan bakunya ke PT XYZ, namun melalui beberapa negara terlebih dahulu, sehingga PT XYZ yang ada di Indonesia itu memiliki margin keuntungan yang kecil, bahkan bisa saja merugi untuk menghindari potensi pajak. Nah, skemanya seperti ini. Fulan Corp yang ada di negara A tadi akan menjual bahan baku kepada anak perusahaannya yang berada di Thailand. Nah, lalu barang tersebut dijual ke anak perusahaan lainnya yang ada di Malaysia. Nah, berarti kan udah ada lintas dua negara nih. Baru nanti setelah dari Malaysia, bahan bakunya dijual ke PT XYZ yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk abuse of transfer pricing berupa penghindaran. Seperti itu. Dan yang terakhir, abuse of transfer pricing yang ketiga yaitu markdown ya. Contohnya masih sama, di mana PT XYZ menjual produk pakaiannya seharga 20 USD. Nah, ini udah menjual barang jadi ya, dijual seharga 20 USD per piece, namun tidak menjual secara langsung pada penjual akhir. Nah, skemanya PT XYZ akan menjual terlebih dahulu ke perusahaan afiliasi, anggap saja PTA, yang berada di negara B gitu ya, yang merupakan tax haven country atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah dengan harga 12 USD per piece. Nah, tadi kan kalau ke penjual akhir dari PT XYZ jualnya 20 USD. Nah, ini melalui afiliasi dijualnya 12 USD dulu nih. Barulah nanti PTA yang afiliasi tadi menjual barang tersebut ke PTS. Nah, di mana PTS ini merupakan penjual akhir dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan PTA maupun PT XYZ dengan harga 20 USD. Nah, namun yang membedakan adalah barang yang dikirim ke PTS yang penjual akhir itu tidak melalui PTA yang afiliasi, tapi langsung dari PT XYZ, karena penjualan dari PTA ke PTS itu hanya berupa invoice. Nah, ini namanya abuse of transfer pricing yang markdown. Jadi dijual dengan harga rendah dulu, tapi di penjual akhir tetap harga yang sudah ditetapkan di awal, seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui dari transfer pricing itu adalah arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, kalau misalnya hubungan istimewa itu pintu masuknya, maka ALP atau arm's length principle ini adalah dasar perhitungannya untuk menentukan harga tersebut apakah sudah wajar atau belum. Nah, itu harus sesuai dengan arm's length principle. Nah, adapun transfer pricing itu dilakukan di Indonesia. Ini juga ada peraturan yang menaungi ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016 terkait jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Nah, ini yang dinamakan dengan TP-Doc atau transfer pricing dokumen. Nah, TP-Doc sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis nih. Cuman saya akan menjelaskan secara general saja. Jadi untuk yang pertama ada yang namanya master file atau dokumen induk. Yang kedua local file atau dokumen lokal, dan yang ketiga CBCR atau country by country report, laporan per negara. Nah, biasanya yang paling umum itu wajib membuat TP-Doc yang master file maupun local file. Nah, tapi tidak semua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa itu wajib membuat TP-Doc. Nah, ada 4 golongan yang meskipun dia melakukan transaksi afiliasi tapi nggak wajib membuat TP-Doc. Nah, apa saja sih 4 golongan tersebut? Yang pertama, omset pajak tahun sebelumnya itu lebih dari 50 miliar. Nah, untuk yang kedua, transaksi dengan afiliasi di tahun pajak sebelumnya itu lebih dari 20 M untuk transaksi barang berwujud. Yang ketiga, transaksi dengan afiliasi juga di tahun sebelumnya itu lebih dari 5 miliar untuk penyediaan jasa, pembayaran bunga, dan transaksi afiliasi lainnya selain barang berwujud. Dan yang keempat yaitu transaksi dengan afiliasi yang berada di negara tax haven country atau yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan pasal 17 yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu dia terkait apa sih transfer pricing yang bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.